Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Pratama Nugraha. Saya Alechan Muslianta. Saya Muhammad Rian Magelang. Kami dari kelompok 8 Mataram akan menjelaskan tentang masuknya Islam di Indonesia pada masa kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram merupakan kerajaan Islam yang berada di pedalaman Jawa, yang dipimpin oleh Panembahan Senapati. Pada tahun 1584 sampai 1601 Masehi, pada masa Panembahan Senapati, agama Islam sudah banyak dianut oleh penduduk kerajaan Mataram. Hanya saja, pola keagamaannya cenderung lebih sinkretis. Sebagai raja di kerajaan Mataram, Panembahan Senapati menjadikan agama Islam sebagai agama kerajaan. Pusat pemerintahan kerajaan ini berada di sekitar Yogyakarta dan sempat pula dipindahkan ke Surakarta. Jadi saya akan menjelaskan tentang masuknya Islam melalui teori Gujarat. Teori Gujarat adalah teori masuknya ajaran agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara atau Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Gujarat. Gujarat itu sendiri adalah salah satu daerah atau wilayah yang letaknya ada di India bagian barat. Selain itu, daerah Gujarat letaknya juga dekat dengan Laut Arab. Oleh sebab itu, nama dari teori ini adalah Gujarat, karena Islam dibawa masuk oleh para pedagang yang berasal dari Gujarat, India. Teori Gujarat ini pertama kali dicetuskan atau ditemukan oleh seorang sarjana yang bernama J. Pitznapel pada abad ke-19. Dia adalah seorang sarjana yang berasal dari Universitas Leiden, Belanda. J. Pitznapel berpendapat bahwa pada awal Hijriah atau abad ke-7 Masehi banyak sekali orang Arab yang tinggal atau menetap di Gujarat dan Malabar. Meskipun orang-orang Arab itu menetap di Gujarat, tetapi mereka bukanlah kelompok yang membawa masuk atau menyebarkan ajaran agama Islam dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Jalur air yang mereka melewati untuk masuk ke Indonesia adalah Selat Malaka. Menurut J. Pitznapel, yang membawa masuk Islam ke Indonesia adalah orang-orang Gujarat asli yang sudah memeluk agama Islam. Mereka atau para pedagang Gujarat mulai melakukan transaksi dagang ke dunia bagian timur termasuk Indonesia. Masuknya para pedagang Gujarat ke tanah Nusantara dengan membawa agama dan kebudayaan Islam diperkirakan pada abad ke-13 Masehi. Banyak pedagang Gujarat yang menetap di Indonesia dengan alasan menunggu datangnya angin musim. Pada saat menetap itulah para pedagang Gujarat mulai melakukan interaksi sosial dengan penduduk lokal atau pedagang lokal. Dari situlah mulai terjadi asimilasi budaya yang terjadi melalui perkawinan. Dengan perkawinan tersebut, penyebaran ajaran agama dan kebudayaan Islam di Nusantara masuk ke dalam sebuah keluarga. Semakin banyaknya para pedagang yang melakukan perkawinan dengan penduduk lokal, maka penyebaran agama dan kebudayaan Islam pun semakin cepat. Setelah sudah banyak penduduk yang memeluk agama Islam, terciptalah sebuah perkampungan bagi pedagang Islam yang letaknya ada di daerah pesisir. Bukan hanya perkampungan saja yang dibangun, para pedagang Gujarat mulai mendirikan sebuah kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara yang letaknya berada di Aceh. Dengan lahirnya kerajaan Islam pertama, maka kelahiran kerajaan Islam lainnya semakin tumbuh dengan cepat, sehingga penyebaran Islam tumbuh dengan cepat juga. Bahkan seiring dengan perkembangannya, kerajaan Islam bukan hanya ada di Aceh, tetapi ada di beberapa pulau di Indonesia, salah satunya adalah Pulau Jawa. Salah satu saluran penyebaran agama Islam adalah melalui jalur perkawinan atau pernikahan. Saluran pernikahan dianggap sebagai salah satu cara yang mudah dan efektif dalam Islamisasi di Nusantara. Penyebaran agama Islam
melalui jalur pernikahan banyak dilakukan oleh para pedagang Islam dengan kaum perempuan pribumi, mulai dari kalangan bangsawan hingga anggota kerajaan. Beberapa sejarawan menyebutkan Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 melalui jalur perdagangan. Para pedagang Islam yang tinggal di Nusantara ini kemudian menikah dengan perempuan-perempuan pribumi, baik dari kalangan biasa maupun bangsawan. Para pedagang yang menikahi para perempuan pribumi akan mensyaratkan mereka untuk lebih dulu memeluk agama Islam. Setelah itu, anak-anak hasil pernikahan mereka juga nantinya akan cenderung memeluk agama Islam. Jalur pernikahan akan lebih menguntungkan apabila terjadi antara saudagar muslim dengan anak bangsawan atau anak raja, karena raja atau bangsawan dapat mempercepat proses islamisasi. Indonesia termasuk dalam jalur perdagangan internasional pada abad 7 Masehi sampai 16 Masehi, sehingga para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India turut berdatangan untuk berniaga. Selain berdagang, mereka turut menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat yang waktu itu masih menganut Hindu dan Buddha. Para pedagang mengambil jalur laut untuk datang ke Indonesia sehingga terjadi perniagaan antara Jazirah Arab, India, dan Asia Tenggara. Perdagangan bukan satu-satunya jalur masuknya Islam ke Indonesia. Tetapi dengan berniaga inilah Islam mulai dikenal dan diikuti penduduk pribumi. Sehingga para pedagang memiliki peranan penting dan menyiarkan Islam di Indonesia.